Bertemu kembali dalam materi berikutnya, yaitu peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Setelah kita mempelajari struktur DNA, tentu kita ingin mempelajari lebih lanjut tentang hal itu. Baik, dari aktivitas 3.1 tentang mengidentifikasi sifat-sifat anggota keluarga kita, dan referensi di tabel 32 tentang keterangan ciri tubuh anggota keluarga kita, apakah kita mirip ayah atau ibu kita. Nah, baik, setelah kita isi semuanya, baik warna kulit, bentuk wajah, ukuran mata, tubuh, perlekatan kuping pada telinga dan sebagainya. Nah, dari hasil keterangan pendataan yang telah kita lakukan di tabel 31 dengan referensi di tabel 32, maka kita dapat melihat bahwa jika orang tua kita itu memiliki kuping telinga yang berbeda-beda, ada yang melekat dan ada yang tidak melekat. Nah, jika kedua orang tua kita memiliki kuping telinga yang melekat, maka anak-anaknya juga memiliki telinga yang melekat. Dengan demikian sebaliknya, jika salah satu orang tua kita memiliki kuping telinga yang terpisah, kemungkinan anak-anaknya juga akan ada yang memiliki telinga yang melekat dan juga ada telinga yang terpisah. Baik, kita lihat gambar 3.7. Berdasarkan gambar 3.7 di atas, kita bisa melihat bentuk kuping yang melekat dan yang terpisah dalam pewarisan. Sifat ini dikenal dengan sifat dominan dan sifat resesif. Jadi bisa kita lihat apakah telinga kita atau kuping kita itu menempel seperti di gambar 37A, atau kuping kita, gambar 37B, atau kuping kita terpisah seperti pada gambar 37A. Nah, ini kita lihat ayah kita yang mana, melekat atau tidak melekat, menempel atau tidak. Ibu kita melekat atau tidak, atau menempel atau tidak. Kita lihat itu kalau 37.A itu yang terpisah tidak melekat, 37B melekat. Nah, sifat ini dinamakan sifat dominan atau resesif. Sekarang kita akan lanjutkan. Apa itu pengertian dominan dan resesif? Pengertian dominan dan resesif yaitu kalau dominan ini mempunyai makna karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Misalnya ayah kita telinganya, kupingnya itu terpisah, kita sama juga terpisah, berarti sifat ayah yang dominan terhadap kita. Yang kedua, sifat resesif itu punya makna karakter yang kalah dan tertutupi oleh karakter lain. Nah, ini kita misalkan tadi, ayah mempunyai kuping terpisah, sedangkan ibu mempunyai karakter kuping yang melekat. Nah, dari hasil persilangan atau perkawinan itu ternyata anak-anaknya banyak yang mempunyai kuping yang terpisah. Nah, ini artinya karakter ayah ini lebih dominan dibandingkan dengan sang ibu. Nah, itu karakternya ayah dominan berarti. Nah, hal tersebut di atas, hal yang dominan tadi atau resep tadi itu disebabkan oleh gen. Gen bertanggung jawab atas sifat suatu organisme. Ya, jadi itu namanya adalah gen. Baik, kita lanjut. Dominan dan resesif sudah, sekarang gen. Gen yang dominan itu dapat ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf biasa atau kecil. Karakter kuping terpisah diberi kode huruf kapital G besar dominan, sedangkan karakter kuping yang terpisah diberi kode G resesif. Nah, variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen, dalam hal ini gen G besar dan gen G kecil, disebut alela. Ciri-ciri atau sifat dari tubuh organisme terbagi itu menjadi dua. Jadi ciri-ciri atau sifat dari tubuh organisme terbagi menjadi dua. Yang pertama fenotip, yaitu ciri-ciri yang dapat langsung diamati oleh mata atau terlihat jelas, seperti bentuk rambut, mata, kuping, ya. Itu adalah fenotip yang bisa kita lihat secara langsung. Yang kedua genotip, yaitu ciri-ciri yang tidak bisa langsung diamati oleh mata. Jadi tidak bisa langsung diamati oleh mata atau tidak terlihat jelas dengan mata kita. Itu namanya ciri-ciri genotip.
Baik, sekarang kita coba lihat gambar 3.8. Itu ada susunan kromosom pada sel penyusun tubuh dan kromosom pada sel kelamin atau sel telur atau ovum dan sel sperma. Kita lihat di situ susunannya, baik sel tubuh maupun sel kelamin. Kita lihat di situ yang pertama itu adalah kromosom pada sel tubuh, itu susunannya selalu berpasangan. Kita bisa lihat di gambar 3.8a dan gambar 3.8b. Nah, keadaan kromosom yang berpasangan ini disebut diploid ya, berpasangan, di mana di itu mengandung arti dua, diploid, di dua. Yang kedua, kromosom pada sel kelamin itu tidak berpasangan dan disebut dengan haploid. Bisa kita lihat pada gambar 3.8c dan 3.8d. Itu bisa kita lihat tidak berpasangan. Nah, keadaan diploid ditulis dengan simbol 2n. Jadi keadaan diploid ini ditulis dengan simbol 2n. Sedangkan keadaan haploid ditulis dengan simbol N saja. Nah, sehingga kromosom sel kelamin jumlahnya bisa kita katakan setengah dari kromosom sel tubuh. Setengah dari kromosom sel tubuh organisme. Itu yang bisa kita lihat dari gambar 8. Ada sel tubuh, ada sel kelamin. Oke, baik. Itu namanya seperti itu. Kita lanjutkan. Jumlah kromosom sel tubuh manusia itu sebanyak 23 pasang pada keadaan diploid atau 2n. Jadi jumlah kromosomnya adalah 23 kali 2 sama dengan 46 buah. Kromosom nomor 1 sampai dengan 22 itu disebut autosom atau kromosom tubuh. Nomor 1 sampai dengan 22. Sedangkan kromosom nomor 23 disebut gonosom atau kromosom kelamin. Jadi 1 sampai 22 itu namanya autosom dan yang nomor 23 itu gonosom. Nah, kromosom yang nomor 23 ini atau gonosom inilah yang membedakan kamu laki-laki atau perempuan. Jadi membedakan berjenis laki-laki atau berjenis perempuan. Itu terletak pada kromosom nomor 23 atau yang disebut dengan gonosom. Nah, pada biologi simbol laki-laki atau jantan atau hewan pada pejantan pada hewan dan tumbuhan itu dilambangkan dengan seperti ini. Ada garis panahnya ke atas dan pada perempuan dilambangkan dengan seperti ini. Jadi pada betina pada hewan dan tumbuhan itu lambangnya seperti ini. Pada perempuan kita ya, G atau pada wanita. Nah, bagaimana penulisan kromosom kelamin atau gonosom baik laki-laki maupun perempuan? Baik, kita lihat penulisannya dan rumusnya seperti apa. Kromosom kelamin atau gonosom baik laki-laki maupun perempuan. Baik, kita lihat penulisannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kromosom laki-laki atau gonosom laki-laki. Kromosom laki-laki atau gonosom laki-laki itu ditulis dengan X besar, Y besar. Kariotip atau susunan kromosom laki-laki itu dapat ditulis dengan rumus 22 A besar plus X besar Y besar. Itu untuk kromosom laki-laki dan kariotipnya seperti itu. Nah, sekarang kromosom perempuan atau gonosom perempuan ditulis dengan huruf X besar itu kromosom perempuan, dan kariotip atau susunan kromosomnya dapat ditulis dengan rumus 22 A besar plus X besar. Itu adalah kromosom perempuan atau gonosom perempuan. Oke. Pada sel kelamin kromosom tidak berpasangan atau haploid. Nah, sehingga kariotip sel kelamin jantan ya, sel kelamin jantan atau spermanya itu bisa kita tulis karena tidak berpasangan atau haploid, maka bisa kita tulis dengan 22A plus X.
atau 22A plus Y. Nah, sedangkan pada kariotip sel kelamin betina atau sel ovum itu bisa kita tulis 22A plus X. Oke, lebih jelasnya kita lihat gambar 3.9 di bawah ini. Kita lihat gambarnya sama-sama, kita perhatikan. Nah, di sini kita lihat ada parental induknya, ada gamet, ada filial atau anaknya. Nah, bisa kita lihat di sini ada 22A A plus XY itu jantannya, dan 22A A plus XY itu betinanya. Kemudian gametnya menjadi 22A plus X, dibuahi 22A plus X, 22A plus Y. Jika ketika sel telur itu mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin X, maka dipastikan menghasilkan keturunan atau anak yang berjenis kelamin perempuan atau XX jadinya. Nah, jadi jika sel telur yang mengandung kromosom X tadi, gametnya X tadi, bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin Y, maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin laki-laki, yaitu XY. Itu proses atau diagram kromosom perkawinan laki-laki dan perempuan yang menghasilkan keturunan bisa laki-laki atau perempuan, seperti itu. Oke, demikian yang bisa disampaikan sampai di sini dulu. Nanti kita akan teruskan ke materi yang berikutnya. Oke, salam sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar.